Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-ku dan tinggal dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jika kamu berbuat apa yang kuberitakan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, dan sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudari kasih dalam Tuhan, di sana kita bisa melihat bahwa barang siapa mengikuti Tuhan itu hanya karena panggilan Tuhan. Tuhan sendiri yang memilih dia. Kita bisa tahu bahwa pewartaan dari gereja, dari orang-orang yang mewartakan itu kemana-mana. Bahkan kitab suci juga dibaca oleh orang-orang yang bukan Kristiani pula. Tetapi walaupun kitab suci kita ini dibaca oleh mereka yang bukan Kristiani, tapi banyak juga orang yang bukan Kristiani tidak menjadi Kristiani. Karena tujuan membacanya bukan untuk meyakini siapa yang ada di dalam kitab suci itu, sebagai bahan bacaan seolah-olah novel belaka. Kita juga tahu bahwa banyak orang, misalnya kalau hari Minggu datang ke gereja, dia bukan orang Katolik, tetapi dia tidak merasa terpanggil untuk menjadi orang Katolik pula. Kenapa? Karena menjadi Katolik bukan kehendak pribadi, tetapi kita percaya bahwa menjadi Katolik ini karena Allah yang berkehendak memanggil orang itu untuk menjadi pengikutnya. Bahkan yang tadinya itu menentang Tuhan pun itu bisa dipanggil oleh Tuhan dengan cara mudah. Misalnya Paulus yang tadinya menentang Tuhan mati-matian bisa diubah hanya dalam hari begitu, bisa berubah menjadi pewarta. Kita bisa melihat di sana bahwa ada sesuatu yang memang kalau Allah berkehendak, ya itu terjadi. Matias pun ini kita tahu dia menjadi pengikut Tuhan itu semenjak Tuhan itu dibaptis, karena syarat pada saat pemilihan pengganti Yudas adalah dia yang mengikuti Tuhan semenjak Tuhan dibaptis sampai Tuhan mikrat ke surga. Syaratnya itu berarti tampak bahwa Matias pun ini sebetulnya melihat atau menikmati pada saat Tuhan Yesus dibaptis sampai Tuhan Yesus mikrat ke surga, naik ke surga. Berarti tampak pada saat pemilihan rasul, Matias pun ada, tapi ternyata dia tidak dipilih, malah Yudas Iskariot yang dipilih. Kita juga bisa melihat juga bahwa pada saat Tuhan Yesus wafat pun itu Yudas
Matias pun ada, tapi dia tidak dipilih. Namun Tuhan memilih yang misalnya menjadi pengganti Yudas dengan cara diundi, buang undi itu. Kita juga tahu bahwa buang undi itu sebetulnya kan sesuatu yang gambling juga. Tetapi kita juga bisa melihat bahwa akhirnya nanti pada saat pemilihan misalnya diakon, 7 diakon yang pertama akhirnya menjadi Stefanus yang menjadi martir yang pertama kan dia seorang diakon juga. Jika pemilihannya karena suara dari umat juga, dari gereja. Jadi kita bisa cara memilihnya bisa dengan berbagai macam cara, namun kita percaya bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Nah, Ibu Bapak, Saudari kasih dalam Tuhan, maka kalau sekarang kita sudah menjadi terpanggil oleh Tuhan, apakah Tuhan hanya mau untuk kita hanya sekedar hadir saja? Namun Tuhan juga memanggil kita. Kita harus melibatkan diri untuk kepentingan gereja pula, memberikan diri demi untuk perkembangan gereja pula. Maka kalau kita menjadi pewarta, itu kita hanya mewartakan, nanti yang memanggil adalah Tuhan yang bertindak. Kalau ada orang yang bertanya mengenai Tuhan Yesus, ya kita harus menjawab. Tetapi soal panggilan kita serahkan kepada Tuhan. Untuk mengetes panggilan atau tidak, maka calon baptis pun itu harus melalui katekumenan. Itu kan juga semacam mengetes dalam diri orang tersebut. Ini panggilan Tuhan enggak. Kalau bukan panggilan Tuhan, misalnya jadi katekumen 1 tahun, pasti akan keluar. Kenapa? Kok suwe banget. Maka kita bisa melihat di situ. Ibu Bapak, kita harus bersyukur karena Tuhan sudah memanggil kita. Maka sekarang saatnya kita menunjukkan bahwa Tuhan adalah sahabat kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan menunjukkan apa yang harus kita lakukan sebagai konsekuensi kita sebagai orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Selamat merenungkan.